Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, bersyukur untuk berkat Tuhan, kita boleh menikmati anugerahnya, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui sajian rohani dalam tayangan Teduh. Di saat ini, bersama dengan saya, Pendeta Jeki Pangemanan, kita akan mempelajari pelajaran firman Tuhan yang tentunya dapat memberikan kekuatan kita untuk bersama-sama menghadapi berbagai macam pergumulan di saat terakhir sejarah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan, saat ini ya Tuhan, sedianya kami mau untuk merenungkan firman-Mu. Kuasai tanah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman kebenaran Tuhan, dapat menuntun kehidupan kami untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa di sorga, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, saya ingin membawakan sebuah perenungan bagi kita semua dengan judul Penggoncangan di Akhir Zaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penggoncangan adalah sebuah kata kerja yang diambil dari kata goncang. Dalam hal ini, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, goncang itu berarti goyah, tidak tetap, akan berubah-ubah, bergerak dan sebagainya. Saudaraku, hal yang jelasnya realita keadaan dunia ini, ketika kita melihat bencana alam, kita bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya definisi daripada penggoncangan itu. Contohnya adalah gempa bumi yang seringkali terjadi di mana-mana. Saudara-saudara pasti ketika melihat adanya fenomena alam bencana lewat gempa bumi, pasti akan melihat ada bangunan-bangunan yang dalam hal ini sering mengalami kerusakan yang parah. Bahkan tidak sedikit juga mengalami keruntuhan sampai tidak tersisa. Nah, saudara-saudaraku, demikian pula dengan penggoncangan sehubungan dengan iman kita. Di akhir zaman ini mendekati kedatangan Yesus pada kali yang kedua, sebagaimana yang kita bisa alami dan kita bisa terima, bahwa sesungguhnya ketika ada datang penggoncangan adalah hal yang sangat berbahaya. Ketika kita tidak berdiri di atas fondasi yang kuat, kita bisa keluar dari iman kepercayaan kita. Kita bisa saja menjadi seorang yang ragu-ragu, seorang yang skeptis pada akhirnya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bisa jadi kita akan ragu-ragu oleh karena adanya penggoncangan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan dapat diberikan kekuatan untuk menghadapi penggoncangan yang ada. Maka dari itu, di zaman akhir ini, kita perlu belajar bagaimana menghadapi penggoncangan yang ada. Oleh karena apa? Di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yakobus 5 ayat 8 katakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan itulah menjadi dasar kuat bagi kita agar supaya kita berdiri teguh tidak goyah ketika mengalami berbagai macam pencobaan, penggoncangan yang terjadi di akhir zaman ini. Kuncinya adalah Matius 24 ayat 13. Menjadi
landasan dasar di dalam pembahasan firman Tuhan kita pada saat ini. Matius 24 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar mengapa orang tergoncang keluar, agar supaya kita bisa mempertahankan kehidupan kita ini agar tidak tergoncang. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita akan belajar mengapa orang dapat tergoncang berdasarkan cerita atau kisah yang ada di dalam buku Matius pasalnya yang ke-11, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-6, kita akan mempelajari bersama-sama. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam cerita ini berbicara mengenai tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dari apa yang telah kita baca tadi, menjadi pertanyaan di sini, mengapa Yohanes mengalami kegoncangan? Dari unsur apa yang dia katakan kepada murid-muridnya, dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang, ataukah harus menunggu orang yang lain? Hal ini memberikan satu tanda tanya besar. Kok bisa Yohanes mengalami keraguan? Padahal Yohanes sendiri yang membaptis Yesus. Ketika Yohanes membaptis Yesus, Yohanes sendiri melihat dari jauh dan mendengarkan dan bisa menyatakan dengan pasti bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa. Yohanes dinubuatkan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Saudara-saudara, di saat dia membaptis Yesus, ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam hal ini, kelihatannya Yohanes telah melupakan apa yang dia jama dengan tangannya, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengarkan secara langsung. Yohanes mengalami kegoncangan. Kalau Yohanes mengalami kegoncangan ini bisa juga terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, anak domba Allah. Ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Tidak lepas daripada siapa dia. Apakah dia adalah seorang pendeta? Apakah dia seorang pimpinan di dalam jemaat? Dan siapa saja. Ini bisa terjadi. Sekali lagi, Yohanes bisa terguncang. Saudara dan saya di akhir zaman ini pun bisa terguncang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yohanes bisa tergoncang? Apa penyebab daripada kegoncangan di dalam kehidupan Yohanes, bahkan juga bisa menjadi penggoncangan di dalam kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, dari kisah ini, Yohanes dijelaskan bahwa dia berada di dalam penahanan di penjara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia berada di dalam penjara,
Itu berarti Yohanes telah jauh daripada Yesus dan pekerjaan Yesus yang sementara dia kerjakan. Yohanes tidak bisa mendengar. Yohanes tidak bisa berkomunikasi dengan Yesus. Yohanes tidak bisa melihat secara langsung apa yang Yesus perbuat. Dan hal ini membuat keraguan muncul di tengah-tengah kehidupan. Membuat imannya terguncang. Sekali lagi, Yohanes bisa terguncang oleh karena dia jauh daripada Yesus. Dan itu juga bisa menjadi bagian saudara dan saya ketika kita terlepas daripada Yesus. Ketika hubungan kita dengan Yesus memiliki keterputusan, sangat berbahaya bagi kita tidak dekat dengan Yesus. Itulah sebabnya kita harus dekat dengan Yesus. Bagaimana agar supaya kita dekat dengan Yesus? Kita terus menerus di dalam berdoa, tekun di dalam doa. Bahkan di dalam firman-Nya kita perlu untuk setiap saat berhubungan dengan Yesus melalui firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang menyebabkan kegoncangan di dalam kehidupan yang selanjutnya adalah tidak aktif. Ketika Yohanes sibuk di dalam pekerjaannya, mempersiapkan jalan bagi Allah, baik itu dia membaptis, mengajar orang, memanggil orang untuk datang bertobat. Ketika dia aktif, dia memiliki satu keyakinan dan iman yang luar biasa. Nah, sekarang ketika dia berada di dalam penjara, itu adalah satu faktor yang dapat membawa kepada keraguan. Saudara dan saya juga, ketika kita tidak aktif di dalam kehidupan pelayanan kita, ketika kita tidak aktif di dalam satu pekerjaan yang seharusnya kita lakukan, bisa-bisa kita akan mengalami kegoncangan di dalam kehidupan. Perlu adanya keaktifan diri untuk bekerja bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang selanjutnya yang dapat membawa kepada kegoncangan, yaitu krisis. Ketika seseorang mengalami krisis, sudah pasti itu akan membawa kepada tekanan-tekanan. Yohanes ketika dalam penjara itu membawa kepada satu hal yang sangat kritis sebenarnya. Krisis dalam kehidupan. Salah satu contoh juga adalah Elia. Ketika mengalami krisis, saudara tahu Elia, kita tahu bersama bagaimana dalam kisah yang luar biasa menakjubkan, mujizat yang terjadi yang dia pernah buat. Ketika api dapat turun dari langit ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi dan mujizat yang besar sekalipun ini dapat membawa kepada kegoncangan. Ketika ia diancam oleh karena krisis oleh seorang wanita mengancam kehidupannya, dia ketakutan dan berkata, biarkanlah aku mati. Seakan-akan tidak memiliki pengharapan, padahal dia sanggup untuk membuat mujizat melalui apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tetapi dia meragukan kuasa Tuhan ketika terancam krisis yang diakibatkan oleh seorang wanita. Itu adalah hal yang mempengaruhi juga di mana orang dapat mengalami keraguan, mengalami kegoncangan dalam iman, dalam kehidupan. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi yang lainnya adalah kurangnya penghargaan, kurang dihargai. Hal-hal seperti ini bisa jadi membuat penggoncangan dalam kehidupan kita. Bila mana penghargaan seringkali tidak diberikan kepada seseorang. Namun dalam hal ini bukan berarti satu hal yang tidak memiliki pengharapan sehingga kita tidak bisa dapat melawan kegoncangan-kegoncangan yang ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang selanjutnya juga yang mempengaruhi, yang menyebabkan kegoncangan di dalam iman, dalam kehidupan adalah terus memandang kepada masalah atau problem atau terfokus kepada satu hal yang dialami daripada berfokus kepada Yesus yang adalah Allah yang luar biasa. Sehingga di dalamnya
kita tidak sanggup untuk merasakan kehadiran daripada Tuhan yang senantiasa dapat memberikan penyelesaian dari segala masalah kehidupan kita. Jangan kita selalu memandang kepada masalah, tetapi harus fokus kepada Tuhan. Dalam hal ini dapat membuat kegoncangan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah kecewa dengan persaingan-persaingan yang terjadi. Kemudian hal-hal yang dapat mempengaruhi juga kegoncangan, yaitu pengetahuan yang terbatas. Kurangnya pengetahuan melalui pembelajaran firman Allah. Ini akan membawa kepada kehidupan kita yang pada akhirnya tidak dapat bertahan sampai akhir. Kemudian selanjutnya adalah ada pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh dari bahkan dari dalam juga. Murid-murid, sahabat-sahabat, saudara bersaudara dapat mempengaruhi kegoncangan yang ada. Nah, hal ini sangat berbahaya ketika kita alami pengaruh-pengaruh negatif daripada sesama kita. Ini juga akan mempengaruhi kegoncangan yang ada. Kita harus berdiri kepada pengaruh yang pasti, yaitu firman Allah. Kita harus berdiri teguh di dalam kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membawa kepada kegoncangan, kita bisa melihat kita terpengaruh dengan keadaan dunia. Dan pada akhirnya kita akan terlepas daripada iman yang teguh yang kita telah percayai. Iman yang teguh yang kita telah percayai. Sama halnya dengan seorang yang dicatatkan di dalam Alkitab, yaitu Demas, yang 3 kali dicatatkan di dalam Alkitab. Kolose pasal 4 ayat 14, di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang 10 juga, bagaimana Demas ketika dia bersama-sama dengan Paulus dalam penginjilan, tetapi pada akhirnya telah mencintai dunia dan meninggalkan pekerjaan penginjilan tersebut. Nah, dalam hal ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan kita di akhir zaman ini oleh karena penggoncangan yang terjadi. Orang-orang yang kepercayaannya dangkal akan menyangkal iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, orang-orang yang kepercayaannya dangkal akan pada akhirnya menyangkal iman. Ini adalah sebuah kutipan yang disampaikan oleh pena inspirasi. Kalau kita baca di dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 463. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan Yohanes saja, dia bisa mengalami kegoncangan. Apa pula dengan kehidupan saudara dan saya di akhir zaman ini? Apa yang harus kita buat? Bertahan. Kita harus bertahan. Mengapa kita harus bertahan dalam penggoncangan? Oleh karena yang pertama, penggoncangan ini terjadi adalah motif Allah untuk menguji kemurnian iman daripada umat-umatnya. Pena inspirasi di dalam Testimonies jilid 1 halaman 99. Allah sekarang sedang menampi umatnya, menguji maksud-maksud dan motif mereka. Dan banyak yang berupa sekam, tidak ada gandumnya dan tidak ada nilainya dalam diri mereka itu. Menguji motif iman daripada mereka yang percaya kepada Tuhan. Kita harus bertahan dalam penggoncangan ini, karena ini adalah ujian yang diberikan kepada kita. Kemudian, ini adalah hal di mana kita harus bertahan oleh karena Allah sementara menyucikan jemaatnya. Di dalam buku yang sama, pena inspirasi berkata juga, Allah sedang menampi umatnya, ia akan memiliki jemaat yang bersih dan suci. Kita tidak dapat membaca hati manusia, tetapi Allah telah menyiapkan cara bagaimana menjaga jemaat itu bersih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita telah mempelajari penggoncangan yang terjadi di akhir zaman ini, yang telah dialami oleh Yohanes Pembaptis, bahkan para nabi, para rasul yang telah hidup sebelum kita hidup di akhir zaman ini. Apa yang mereka telah alami? Yang pertama, jauh dari Yesus.
Itu berarti apa yang harus kita buat sehubungan dengan pertahanan di dalam iman kita. Kita harus mendekat kepada Yesus. Kalau kita tidak aktif lagi di dalam pekerjaan Tuhan, kita harus mengaktifkan setiap semangat dalam pelayanan. Kalau kita mengalami krisis di dalam kehidupan ini, apa yang harus kita buat? Kita harus berharap pada Yesus dan menghadapi krisis tersebut. Kalau seandainya saudara kurang dihargai, apa yang harus kita buat dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerima dan melihat bagaimana penghargaan terbesar yang Tuhan Yesus sendiri telah siapkan. Bila mana kita terlalu banyak memandang problema dalam hidup, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pandanglah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika kita mengalami kekecewaan di dalam persaingan yang terjadi, berbanggalah dalam iman, karena Yesus menyiapkan satu hal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pengetahuan yang terbatas, apa yang harus dibuat? Berusahalah di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita terpengaruh oleh karena sebab keduniawian yang ada ini, mari kita mengalami atau merasakan pengaruh dari sorga, sehingga dalam kehidupan kita, kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, walaupun ada banyak pencobaan, walaupun banyak penggoncangan yang kita alami, tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Satu kisah yang ingin saya bagikan di kesempatan ini, ketika saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai seorang pendeta, saya sudah 9 tahun dalam pernikahan bersama dengan istri saya, namun kami belum memiliki keturunan, kami belum memiliki anak. Tetapi saudara, pada saat kami melayani Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan berkat yang indah ini. Namun seiringnya waktu, saya sepertinya merasa ragu dalam kehidupan sehubungan dengan janji yang Tuhan sampaikan secara iman dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan menyediakan berkat yang indah ketika kami menanti agar supaya boleh memperoleh keturunan kurang lebih 9 tahun. Ketika berjalannya waktu, saya katakan kepada istri saya, sepertinya kita tidak akan memiliki keturunan secara anak kandung. Namun dalam keraguan yang muncul itu, kemudian istri saya katakan, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ketika istri saya katakan seperti itu, kemudian saya datang bersama dengan istri saya, kami berdoa. Saya mohon ampun kepada Tuhan memiliki keraguan yang saya alami. Dan ketika selesai daripada doa itu, di berjalannya waktu, seminggu kemudian, saya katakan kepada istri saya, coba kamu tes kehamilan, apakah kamu hamil atau tidak. Soalnya kelihatannya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, pada pemeriksaan atau tes kehamilan pada saat itu, dia bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan puji Tuhan, saat ini anak kami sudah berumur 1 tahun, dan itu semuanya oleh karena berkat daripada Tuhan saja. Keraguan itu akhirnya bisa hilang. Oleh karena apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bertahan sampai pada kesudahannya. Karena Tuhan menyiapkan satu hal yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Kiranya lewat firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memotivasi kehidupan kita untuk tetap bertahan teguh, tidak akan goyah sampai Yesus datang pada kali yang kedua bersama-sama dengan umat-umat tebusan
kita boleh diselamatkan dalam kerajaan surga. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Di saat ini ketika kami telah mempelajari firman-Mu, kiranya kuasa dari sorga boleh menjadi bagian kami, sehingga apa yang telah kami pelajari bersama-sama boleh membawa iman percaya teguh kami untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh karena kami percaya, walaupun ada penggoncangan-penggoncangan yang terjadi dalam hidup kami, ketika kami memandang kepada Tuhan, kami akan dapat berdiri teguh. Itulah sebabnya kuatkan kami Tuhan, berkati kami semua, karena kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ini hanya ke dalam kasih dan anugerah Tuhan saja. Karena kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.